Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan sebuah video, sebuah tayangan di mana ada Egy Sujana, ada Roy Suryo, ada Rismond. Nah, dia berpidato, Rismond berpidato menyampaikan statementnya yang menjadikan terutama saya secara pribadi ini geli. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa ini adalah 3 orang diantaranya dari sekian banyak orang yang S1-nya lulusan UGM. Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa, ketiga-tiganya lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada, di mana UGM ini termasuk universitas yang ternama dan favorit. Nah, dia lulusan UGM tapi tidak percaya dengan UGM. Ijazah dia S1 yang mengeluarkan UGM, tapi dia nggak percaya UGM. Bahkan tidak hanya UGM yang dia nggak percaya, bahkan kepolisian, aparat hukum di Indonesia lah, mereka udah nggak percaya lagi. Bahkan dia nyangkut-nyangkut ke kementerian. Sekarang masuk juga ke Pak Prabowo. Seperti apa statementnya Rismond? Ikuti video ini sampai selesai. Presiden Prabowo, sekali lagi saya sarankan Pak Prabowo Subianto, UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini, ya. Mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ya. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu? Jangan bohong. Ya. Dan bisa itu gitu Prabowo. Iya, Pak Prabowo perintahkan, dan jangan sampai kementerian tersebut ya menipu peradaban lagi. Ya, itu nggak mungkin, dan nggak pernah ada itu teknologi seperti 1985, nggak pernah ada. Kalau kita bicara spesifikasi hardware, software, ya hardware terutama untuk menciptakan font yang cantik itu perlu RAM yang tinggi untuk menciptakan lekukan itu. Iya, gitu loh. Untuk menciptakan dia kan perlu memori untuk komputasi, ya, untuk membuat lekukan yang cantik itu. Ya. Itu memerlukan RAM yang tinggi seperti yang kita punya sekarang. Belum ada itu. Oke Bang, ini penting Bang. Ini jawaban yang juga harus dijawab dengan cukup ilmiah. Bagaimana seandainya apa yang Abang katakan tadi tentang masalah ijazah KKN, sekretaris bodong, tapi ternyata Jokowi bisa melakukan itu asli? Apa mungkin itu kira-kira? No, you cannot cheat the technology. Ya. Itu sehebat apa kecuali Anda punya mesin waktu, mungkin bisa. Malaikat lah maksudnya. Malaikat, gitu. Ya, setingkat malaikat. Tapi, ya. Nah, itu pandangan mereka. Lucunya, ijazah Pak Jokowi, ijazah S1-nya Pak Jokowi, keluaran UGM. Dia udah nggak percaya lagi dengan UGM. UGM mengatakan itu asli, tapi mereka nggak percaya. Padahal dengan data dukung dan sebagainya. Padahal, satu, mereka sendiri keluaran UGM juga. Kemudian yang kedua, yang dipermasalahkan oleh mereka adalah huruf Time Roman, kemudian logo dan sebagainya. Kalau ijazah Pak Jokowi dan skripsinya Pak Jokowi dipertanyakan, dianggap palsu karena waktu itu teknologinya tidak mungkin bisa mencetak seperti itu, berarti semua ijazah, semua skripsi pada angkatannya Pak Jokowi itu semuanya
palsu semua. Karena satu angkatan Pak Jokowi semuanya sama, ijazahnya sama, huruf-hurufnya sama, kemudian skripsinya, huruf-hurufnya, logo-logonya juga sama. Berarti mereka juga meragukan semua ijazah, tidak hanya fakultas kehutanan, tapi semua fakultas yang lulusan tahun 85 mereka meragukan, menganggap itu palsu, itu bohong. Itu lucunya di situ ya. Nah, sekarang tinggal kita semua mensikapinya harus lebih dewasa, jangan terjebak oleh sesuatu yang tidak jelas. Itu semoga sehat selalu. Semoga kasus ijazah Pak Joko ini bisa dikupas, dibuka sebuka-bukanya, asli atau palsu segera dipastikan secara hukum lewat di pengadilan, biar tidak ada keresahan lagi. Siapapun yang salah harus menerima konsekuensinya. Jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari kenyataan, baru dipanggil lari. Wassalam.